Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada bab 6 sensor aktuator, kita akan menjelaskan mengenai aplikasi rangkaian kontrol sorting conveyor. Tujuan dari praktikum sendiri yaitu setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa dapat A. Membuat rangkaian pemrograman dengan diagram ladder. Yang B. Membuat program kontrol sorting conveyor dengan menggunakan komponen tambahan. Yang C. Menjalankan dan memprogram PLC dengan menggunakan software Zeliosoft 2. Landasan teori. Dalam bidang perindustrian, sekarang ini diperlukan suatu peralatan yang dapat bekerja secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas, mempersingkat waktu produksi, menurunkan biaya produksi, dan meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan adanya sistem conveyor ini, maka dapat mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan di sebuah industri yang didukung dengan penggunaan PLC. Kemudian alat-alat dan komponen yang dibutuhkan. A yaitu PLC Zelio Relay, yang B software Zelio, yang C saklar, yang D pengaman satu fasa, yang E power supply DC, yang F lampu, yang G kabel, kemudian yang terakhir yang H yaitu modul conveyor. Untuk gambar rangkaiannya sendiri seperti ini rangkaian kontrolnya. Kemudian karena sekarang pada musim pandemi COVID-19, maka untuk praktikum sendiri kita hanya menjalankan simulasinya saja menggunakan software Zeliosoft 2. Kemudian sebelum menginjak cara kerja alat, mari kita coba rangkai program ladder sesuai rangkaian kontrol seperti ini. Ya, langsung ke software Zeliosoft 2. Kemudian klik Create New Program. Pilih sesuai PLC yang Anda gunakan. Kita coba seri SR3B261FU. Next. Pilih ladder. Next. Kemudian di sini kita tarik I1, berubah menjadi NC. I1 di sini kita kasih komentar dia sebagai stop. Kemudian oke. Kemudian kita tarik I2. Dia difungsikan sebagai tombol start. Display the command. Klik oke. Kemudian di sini kita membutuhkan kontak bantu dari M1. Maaf. Kemudian kita kasih pengunci dari M1 sendiri. Nah. Kemudian lanjut ke line berikutnya. Nah, kita hubungkan pada output H1. Output H1 sendiri di sini difungsikan sebagai perumpamaan conveyor. Kita kasih komen supaya lebih jelas.
Nah, selanjutnya yaitu kita tarik dia sensor. Sebelumnya kita kasih kontak bantu dari timer 2. Kita ubah ke normally close. Kemudian kita kasih I3. I3 di sini dia difungsikan sebagai sensor. Kemudian kita hubungkan ke kontak bantu M2. Kita kasih pengunci di sini dari M2. Kemudian kita taruh timer. Maaf. Kita cari koin. Kita set di sini sebanyak 5 detik. Jadi untuk timer sendiri kita set sesuai waktu yang dibutuhkan alat untuk mengaktifkan aktuator berdasarkan pembacaan sensor proximity ini. Untuk alat yang berada di lab, waktu yang diset yang sesuai yaitu sebesar 5 detik untuk mengaktifkan aktuator berupa pneumatik. Kemudian kita kasih kontak bantu dari timer 1, dihubungkan ke output H2. Output H2 sendiri di sini diumpamakan dia sebagai pneumatik, sebagai aktuator. Kemudian yang terakhir yaitu kita hubungkan dengan koil timer 2. Di sini kita kasih waktu sebesar 2 detik. Klik OK. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Kemudian kita tekan ini, kemudian seperti ini. Timer 1 ini bagian ini, kemudian untuk timer 2 sendiri yang bagian bawah. Coba kita nyalakan. Ketika I2 ditekan, maka conveyor akan menyala. Nah, di sini dia artinya conveyor itu akan berjalan terus-menerus tanpa berhenti. Kemudian I3 sebagai sensor. Ketika I3 mendeteksi suatu barang, nah, timer akan menghitung dan akan mengaktifkan pneumatik selama 2 detik. Nah, seperti ini. Nah, dapat dilihat pada H2 output di sini. Nah, seperti ini. Untuk mematikan rangkaian sendiri, langsung kita tekan I1. Nah, seperti ini. Jadi ketika I2 ditekan, maka conveyor akan menyala. Kemudian ketika I3 tidak mendeteksi suatu barang yang melewati sensor proximity ini, maka pneumatik akan tetap mati. Namun, lain halnya ketika sensor proximity ini mendeteksi suatu barang. Seperti ini, dia akan menghitung selama 5 detik dan mengaktifkan pneumatik selama 2 detik.
Seperti itu. Kemudian kita lihat BPP-nya lagi. Untuk tugas praktikum sendiri, dari pengamatan Anda tentang rangkaian kontrol di atas, Anda terjemahkan dalam aplikasi PLC dengan membuat ladder diagram yang bisa disimulasikan dengan trainer yang sudah disediakan. Nah, karena pada kali ini terdapat musibah pandemi COVID-19, maka untuk praktikan hanya membuat simulasinya saja pada software Jeliosoft 2. Untuk data hasil percobaannya nanti terdapat 3 gambar, yaitu yang pertama, kondisi setelah I2 ditekan sesaat maka lampu H1 menyala. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi setelah I3 ditekan sesaat maka timer T1 aktif. Ini I3. Kemudian gambar yang terakhir yaitu kondisi setelah T1 aktif maka T2 akan aktif. Nah, di sini nanti agar mudah dalam pengambilan data, kalian bisa mengeset waktu timer ini lebih lama. Biar saat kita screenshot gambar untuk data hasil percobaan lebih mudah. Jadi, pada data hasil percobaan terdapat 3 gambar. Saya ulangi, yaitu pertama, kondisi setelah I2 ditekan sesaat maka lampu H1 menyala. Yang kedua, kondisi setelah I3 ditekan sesaat maka timer 1 aktif. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi setelah T1 aktif maka T2 aktif. Begitu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.